6 dan saya sendiri adalah Tauko Zedan Zaki. Saya Muhammad Rizky Nur Alam. Saya Felisa Kusumarini. Saya Indra. Pertama-tama tools dan software yang saya gunakan adalah Sampi dan BlueG. Dan langkah pertama yang itu adalah nyalakan MySQL di Sampi. Software bernama XIMPP bisa di-download di website atau Google. Setelah diaktifkan, kenapa tampilan seperti ini? Karena saya menjalankan XIMPP itu dijalankan sebagai admin ya, atau run as administration. Itu bisa di minimize. Langkah kedua adalah menaruh atau menambahkan koneksi, yaitu pertama di bagian tools, preferences, di bagian libraries. Nah, ini ada add file sama delete. Karena saya sudah menambahkan, maka saya akan menambahkan ulang. Bahkan itu yang MySQL connector saya delete dulu dan kosong. Ya, oke. Saya akan menambahkan ulang ya. Saya add file, lalu saya cari file konektornya. Saya menaruh konektor MySQL di sini dengan versi 5.23. Saya buka. Pertama-tama terdapat tulisan not loaded. Setelah itu di OK. Ke preferensi dan librariesnya sekarang sudah masih not loaded. Berarti harus dimasuk. BlueG-nya harus di reopen atau buka ulang. Setelah saya relog atau reopen BlueG, saya lihat di tools, preferences, libraries, sampai bacaan loaded. Nah, loaded ini sudah berhasil. Langkah selanjutnya adalah kita membuat database di dalam website. Baik menggunakan Microsoft Edge atau Google Chrome bebas. Kita masuk, karena saya menggunakan ini ya, Microsoft Edge. Jadi ketikannya adalah localhost /phpMyAdmin. Itu bukanya di sini. Kita tunggu dulu. Untuk informasi lebih lanjut, localhost /phpMyAdmin tidak bisa diakses jika Sampinya tidak dinyalakan. Jadi karena sebelumnya Sampi saya sudah dinyalakan, Apache dan MySQL-nya di start, jadi tidak diakses. Nah, setelah itu karena saya sudah membuat database sendiri, ini database saya sebelumnya. Saya mau hapus database. Tabel baru, menghapusnya. Barunya itu membuat database. Pertama-tama kita baru, kenapa nama basis datanya itu adalah volunteer. Yang tabel saya itu volunteer. Saya buat ini di dbin aja, nggak usah di apapun. Buat, dan jumlah kolomnya itu adalah 8, dan nama tabel itu adalah data_vol. Buat, jadi terdapat 8 tabel dengan masih default. Pertama itu saya masukkan nomor dengan jenis integer dan panjangnya itu sebanyak saya 20 atau ya 20 boleh, 20. Lalu saya scroll ke bawah, saya nyalakan AI. AI itu adalah auto increment atau otomatis naik, dan sudah otomatis primary. Primary itu adalah seperti contoh penamaan ID, bilang seperti npm. Saya scroll ke bawah. Setelah itu di tabel kedua saya isikan ID dengan jenis, dengan tipe datanya itu adalah varchar. Panjangnya itu sebanyak 8. Untuk tabel-tabel selanjutnya itu didiamin saja dengan bawaan pabrik. Dan tabel ketiga saya isi nama dengan varchar. Panjangnya itu sekitar 30. Lahir, data varchar. Panjangnya itu 20. Selanjutnya saya isi dengan ascot atau asal kota dengan varchar. Saya isi 20 juga. Ya, saya isi gender atau jenis kelamin dengan tipe data varchar juga. Dengan length-nya itu 20. Atau length-nya saya isi 5 karena saya isinya itu karakter. Selanjutnya saya isi pekerjaan dengan data varchar dan length-nya 30. Terakhir saya isi nomor telepon dengan tipe data varchar, length-nya sebesar 20. Setelah semua selesai, kita klik simpan. Data yang kita buat tadi ada di struktur. Kalau kita pengen mengaksesnya itu, ya baru-baru masuk itu kita volunteer, data vol, dan
struktur. Itu data yang kita buat tadi. Jika ingin menambahkan tabel baru ada di bagian bawah. Kita bisa menambahkan seberapa banyak yang mau diisi. Itu ada keterangan setelahnya. Nih. Setelah database sudah dibuat, kita akan membuat kelas koneksi di dalam BlueJ gunakan. Di sini saya sudah membuat kelas koneksi dengan codingan di dalamnya. Saya akan menjelaskan satu persatu. Dalam sini terdapat import java.sql.driverManager, yaitu fungsinya memanggil driver JDBC ke memori dan juga dapat digunakan untuk membuka koneksi ke sumber data. Dan yang kedua adalah import java.sql.connection, yaitu mempresentasikan suatu koneksi dengan suatu data source, juga digunakan untuk membuat objek statement dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah import java.sql.statement, yaitu untuk mempresentasikan suatu perintah SQL dan dapat juga digunakan untuk menerima objek result set. Ini terdapat nama class yaitu kelas koneksi. Bawahnya terdapat static dan statement. Bawahnya terdapat class. Classnya itu untuk menghubungkan koneksi ke localhost menggunakan. Di sini terdapat try dan catch. Try di sini jika codingan itu benar. Di dalamnya itu ini adalah alamat lokasi. Lokasi saya adalah jdbc/mysql/localhost/volunteer. Ininya harus disamain ya di dalam localhostnya. Dan selanjutnya itu adalah class.forName, yaitu ini adalah driver lokasi agar terhubung dengan database-nya. Bawahnya itu adalah keterangan jika jika programnya itu dijalankan berhasil, maka Mbak akan mengoutput bacaan berhasil. Bawahnya adalah keterangan catch yang berarti jika program itu error atau terdapat kesalahan. Nanti akan diberitahukan kesalahannya diletaknya itu di sebelah mana, dan codingannya itu ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan class table barang. Yang pertama itu ada import Java Xswing, yang merupakan perintah dalam program Java yang berisi kelas-kelas dan interface untuk komponen GUI Swing Java yang menyediakan dukungan untuk komponen grafis dan portable. Lalu di sini ada Java Lang, merupakan perintah dalam program Java yang berisi kelas-kelas dan interface yang diperlukan untuk berbagai jenis perintah program Java yang dibuat. Lalu selanjutnya di sini ada Java AWT untuk memproses inputan dalam sebuah program Java yang telah dijalankan tersebut. Lalu di sini ada public class dengan nama table barang, yaitu nama classnya table barang. Juga ada public static void main untuk memanggil metode. Selanjutnya ada gframe, yaitu untuk menampilkan frame baru yang pada awalnya tidak tampak atau invisible. Ini terus ada jtable untuk mendeklarasikan table sebagai class yang digunakan untuk menampilkan table. Lalu ada jscrollpen untuk membuat objek atau komponen scrollpen baru. Selanjutnya ada default table. Di sini untuk menampilkan objek default table model dan menganalisasi table yang memberi data dan nama kolom ke metode set data vector. Seperti di bawah ini, untuk menambahkan nomor, ID, nama, tanggal lahir, asal kota, pekerjaan, dan nomor telepon. Selanjutnya ada table set model untuk menampilkan record dan field dari database di XAMPP. Bawahnya lagi ada class for name untuk melakukan registrasi kelas driver dan melakukan instansiasi. Selanjutnya juga ada connection connects, itu untuk menangani error yang mungkin terjadi pada proses melakukan koneksi dan database, maka ditambahkan try catch. Lalu ada statement pernyataan untuk membuat objek SQL server statement untuk mengirim pernyataan SQL ke database. Selanjutnya di sini ada result set hasil. Itu adalah komponen yang menyimpan data hasil perintah ke database. Selanjutnya di sini ada tbl add row, ya, untuk mengambil argumen indeks kolom dan mengambil nilai. Seperti contoh, mengambil argumen dan mengembalikan nilai nomor, ID, nama, tanggal lahir, asal kota, jenis kelamin, pekerjaan, dan nomor telepon. Selanjutnya ini ada catch exception, yaitu adalah nilai awal exception, adalah nilai kesalahan yang dimunculkan. Digunakan dengan catch untuk menentukan kesalahan yang ditangkap. Jika dihilangkan, pernyataan catch menangkap pengecualian apapun.
bawahnya ini ada J option. Itu untuk mengambil input dan menampilkan informasi. Dan yang terakhir di sini ada jp.add, ya untuk menempatkan posisi tombol. Sekian penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang class data volunteer. Import Java Swing itu merupakan data perintah dalam program Java yang berisi kelas-kelas dan interface atau menampilkan ataupun menerima pesan. Kalau import Java Lang itu jenis perintah program yang dibuat. Kalau SQL itu untuk memanggil koneksi agar dapat terhubung di database. Oke. Kalau Java AWT event itu suatu perintah untuk memanggil library yang ada di AWT agar dapat digunakan dalam pembuatan programan. Nah, kalau import Java util logging level itu untuk mengontrol output logging longer. Import Java util logging longer itu untuk membuat tipe data big decimal. Oke. Nah, public class. Ini nama classnya data volunteer, oke. Static JFrame-nya itu membangun bingkai baru yang awalnya tidak terlihat. Nah, bisa kalian lihat ini ada judul, btn input dan btn lihat. Nah, ini untuk membangun bingkai yang baru. Ini kan public static void main string atau penempatan tombol. Nah, frame set title itu membangun bingkai baru yang awalnya tidak terlihat. Oke. Nah, frame size itu juga untuk membangun ukurannya. Nah, kalau frame set reasonable false itu yang mengetahui salah. Nah, kalau true itu kan yang benarnya. Oke, kalau null itu kan kosong. Jadi kagak ada, oke? Nah, frame add judul, frame add btn input, frame add lihat itu sama seperti ini, oke? Nah, kalau btn input add action lister nel. Nah, ini tuh untuk tombol buat ngelink ke tujuan. Nah, link dari tujuan. Bawahnya itu public void action performance atau action event. Sebenarnya banyak untuk ya sama saja untuk tombol ke linknya juga ini semacam kayak penempatan tombol, oke? Dan input panggilan input datanya. Nah, lalu di input nih buat ke datanya. Kalau btn ini kan sama aja semuanya nih, oke? Nah, kan ini juga ada public void action format, oke? Sama saja. Ini tabel barang, ini kan panggil, oke? Semuanya sama saja tentang ini. Ya, kalian pokoknya mengerti kan? Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelas input data. Yang pertama, kita harus mengimport Java X-Swing. Paket ini berisi kelas-kelas dan interface untuk komponen GUI Java yang menyediakan dukungan untuk tampilan grafis yang portable. Selanjutnya, import java.lang. Paket ini berisi kelas-kelas dan interface yang diperlukan oleh banyak program Java. Selanjutnya, import java.sql untuk memanggil koneksi agar dapat terhubung ke database. Selanjutnya, import java.awt.event digunakan untuk proses deklarasi dari kelas event yang berisi komponen. Selanjutnya, import java.atil.logging.level untuk mengontrol output logging longer. Selanjutnya, import java.atil.logging.logger untuk membuat tipe data big decimal. Public class input data. Ini adalah nama. Selanjutnya, static JFrame. Frame new JFrame untuk menampilkan frame baru yang awalnya tidak tampak. Selanjutnya ada static JLabel. JLabel ini untuk menampilkan teks pendek tidak dapat diedit, match atau keduanya. Di dalam static JLabel ada JLabel ID, static JLabel nama, static JLabel tanggal lahir, static JLabel ascot, static JLabel gentle, static JLabel pekerjaan, static JLabel nomor telepon. Selanjutnya ada static JText field. JText field digunakan sebagai sebagai salah satu objek untuk memasukkan atau menampilkan string. Di dalam static JField ada txt no, static JField txt ID, static JText field txt nama, static JText field txt tanggal lahir, static JText field txt ascot, txt JField txt gentle, static JText field txt pekerjaan, static JText field txt nomor telepon. Selanjutnya ada static JButton. JButton untuk membuat interface tombol. Di dalam static JButton ada untuk button simpan, button delete, dan button reset. Staticon dengan bertipe data in sama dengan 0. Static is first bertipe data boolean sama dengan true.
Public static void main ini untuk memanggil method. Ini ada panggil input data. Static void panggil input data ini buat nama class. Di dalamnya ada menu, handler, dan tampil. Satunya ada static void tampil. Ini untuk perulangan no atau Nah, ini jika programnya benar, koneksi ini untuk mengkoneksikan ke localhost. Volunteer ini adalah nama localhost yang saya buat. Result set rs koneksi create statement ini untuk mengkoneksikan ke table. Data file ini adalah table yang saya buat. If is first, text no, set text integer to string 1 untuk menambahkan angka agar otomatis auto increment. Is first sama dengan false. While rs next ini di dalam while ini jika terdapat input data yang masuk, program otomatis plus 1. Terus ada static void reset ini untuk reset. Jadi kita menekan tombol reset, text nomor, text ID, text nama, text tanggal lahir, text ASCOD, text jenkel, text pekerjaan, text nomor telepon akan otomatis kosong. Selanjutnya ada text menu. Ini untuk penempatan tombol. Ada frame set title, ini ada biodata volunteer, frame set size, ini set size-nya 400,500. Frame set location relative to 0, frame set resizable sama dengan false, frame set default close operation di frame exit on close, frame set visibles true, frame set layout 0. Frame add ID, ada frame add nama, frame add tanggal lahir, frame add ASCOD, frame add jenkel, frame add pekerjaan, frame add no telepon. Juga ada frame add text no, frame add text ID, frame add text nama, frame add text tanggal lahir, frame add text ASCOD, frame add text jenkel, frame add text pekerjaan, frame add text nomor telepon. Ada juga frame add tombol btn simpan, frame add tombol delete, frame add tombol reset. Ini ada it set bound ini adalah posisi tombol. Ini angka-angka ini adalah untuk menentukan posisi tombolnya. Ini ada nama, ada ID, nama, tanggal lahir, ASCOD, jenkel, pekerjaan, dan nomor telepon. TXT-ID ini juga untuk menentukan posisinya, tapi ini untuk menentukan tombol yang kita input atau kotak yang akan kita masukkan. Ada TXT-ID, TXT nama, TXT tanggal lahir, TXT ASCOD, TXT jenkel, TXT pekerjaan, TXT nomor telepon. Ini juga ada untuk posisi tombol simpan, tombol delete, dan tombol reset. Ada static void handler. Kolom ini diisi untuk memberitahuan. Nah, ini adalah if text no, ini keterangan data kosong, ini untuk keterangan data kosong belum diisi. Ini sebagai saya akan contohkan jika nya kosong, belum kita isi. Saya akan menjelaskan ininya jika nomor Anda masih kosong ya. Misalnya kita jalankan. Setelah kita akan kosongkan ID, kita akan isi nama saja, tanggal lahir, kotanya, islaminya, pekerjaannya, dan nomor teleponnya. Dan jika kita simpan, nah dia akan ID Anda masih kosong. Silakan isi terlebih dahulu. Itu adalah kegunaan if text no get. Nah, nomor Anda masih kosong jika Anda belum yang tadi saya sudah contohkan. Ada else nih jika berhasil untuk menggunakan hasil yang sudah kita input ke dalam database di dalam isi tray ini. Ini adalah koneksi driver get match. Ini adalah tadi localhost yang saya buat volunteer, koneksikannya. Ini adalah koneksi create statement, insert into data vault ini untuk ke table, terus ada untuk menginsert ke text nomor, text ID, text nama, text tanggal lahir, text ASCOD, text jenkel, text pekerjaan, text nomor. Nah, ini perhatikan tanda titik dan komanya karena itu sangat berpengaruh terhadap codingannya. Ini ada di option pen, dialog data berhasil disimpan. Jika ini berhasil, dari saya tampil text ini request. Nah, jika codingan salah, program akan gagal. Saya akan contohkan jika program gagal. Saya akan menghapus ini. Saya akan compile. Saya akan coba jalankan programnya. Saya akan isi semuanya.
Nah, tuh dia akan gagal karena ya kita tadi sudah menghapuskan komanya batasnya ya. Nah, itu dia data yang tadi saya jelaskan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan output dari program yang tadi kita buat. Pertama kita masuk data folder, kita pencet OK, kita masukkan ID, kita masukkan nama, kita masukkan tanggal lahir, kita masukkan asal kotak dan jenis kelamin, kita masukkan pekerjaan dan nomor telepon, kita simpan. Nah, jika data berhasil simpan, kita pencet OK. Itu kita lihat tabel apakah sudah masuk. Nah, ternyata sudah masuk. Setelah itu kita juga bisa dilihat di localhost hpMyAdmin. Kita lihat jelajahi. Nah, data sudah masuk nih, ada nomornya 1 2 3 5, namanya Kala, tanggal lahir 13 kan, kotanya Jakarta, jengkelnya perempuan, pekerjaan mahasiswa, pokoknya 081111. Berhasil. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra. Ada apa tuh? 1, 2, 3. Itu barengan. 1, 2, 3 nya itu barengan. Kami akan membuat data volunteer menggunakan data volunteer. Katanya mau dibilang. Kan tadi pas lagi awalnya aja, pas lagi lo mau Kan kamu bilang gue bikin project program. Oh, Mau di dalam di sini. ya terserah lo, kayaknya bagusnya di dalam. Baik di dalam. Iya. Kali ini kita akan menjelaskan program. Ayo di dalam aja. Ya kan bagusnya di dalam. Nggak jadi, guys. Soalnya kita